seorang pangeran, yaitu putra dari Raja Mataram, yaitu putra Panembahan Senopati yang namanya Purboyo. Kalau nama kecilnya Mas Damar. Setelah diwisuda sebagai putra raja, sebagai panglima perang atau sebagai Senopati Mataram dengan gelar Purboyo. Setelah mengalami menginjak dewasa dan sepuh, asmanipun Kanjeng Panembahan Purboyo. Terus menika suatu pangkat derajat beliau. Terus beliau berdomisili di Wotgaleh di situ, dan di situ mengesui Senopati Mataram yang ada di Kota Gede. Dan di situ mendirikan sebuah masjid. Kalau dulu ya paling masih soro, atau juga sebelumnya itu adalah juga rumah beliau. Seperti Kota Gede itu juga seperti itu. Jadi setelah beliau wafat dan disarekan di Wotgaleh sendiri, dan sampai sekarang situs itu masih berdiri tegak dan itu dilindungi oleh cagar budaya, dan makamnya juga di sebelah baratnya masjid itu. Jadi makamnya Kanjeng Panembahan Purboyo sebelah. Di situ ada ibu beliau, yaitu dulu putra dari Ki Ageng Giring yang sekarang makamnya di Sodo Palian Wonosari, yang konon ceritanya masa perjuangan Mataram itu kan dibina oleh Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanaan. Nah, waktu itu Ki Ageng Pemanaan mempunyai putra, yaitu Panembahan Senopati itu. Terus Ki Ageng Giring mempunyai putri, dulu namanya Roro Lembayung. Nah, akhirnya itu
dipermaisurikan, terus akhirnya itu masa itu sudah garwa nomor 2, jadi garwa ampean, terus menika akhirnya mempunyai putra satu-satunya itu Mas Gawar itu, akhirnya diangkat menjadi Senopati Mataram. Di samping ibunya Roro Bayung, di situ ada makam Pangeran Purboyo yang kedua, Pangeran Purboyo ketiga, terus Pangeran Timur, terus Ki Wirosobo, nah itu gurunya Panembahan Purboyo itu, terus Ki Sutwaniti itu juga sebagai pelindung agama waktu masa kerajaan Mataram. Rutinitas itu selalu ramai, banyak pengunjung yang komunitasnya seluruh Indonesia pernah mendatangi ke situ, termasuk angkatan udara dan berbagai kalangan TNI lah itu juga, terus dari luar negeri juga ada, dan ramai pengunjung. Biasanya di situ kan ada hall Kanjeng Panembahan Purboyo sendiri, itu tiap malam Senin Kliwon, jadi ada Ahad pagi, terus malamnya Senin Kliwon tuh di situ kan diadakan ritual atau doa zikir tahlil untuk mendoakan beliau. Dan di situ dari kalangan masyarakat setempat atau yang sering ziarah ke tempat makam-makam raja kan sudah tahu bahwa kalau di Wat Gala itu halnya malam Senin Kliwon, jadi pas itu beramai-ramai berbondong-bondong ziarah ke situ, jadi itu pas rame-ramenya. Tapi kalau yang hari-hari yang lain tiap malam Jumat itu juga ramai juga. Bukti fakta yang sangat sakral itu saya waktu itu melihat dengan mata kepala saya. Waktu itu 2015 di Auris itu kan mengadakan ulang tahun AAU itu kan, nah, itu kan waktu itu mengadakan simulasi udara lewat pesawat-pesawat itu, dan waktu itu kemungkinan dari pemimpin yang sebagai kepala AAU sendiri waktu itu, karena orangnya dari Jawa Barat, nggak tahu Seluk-Beluk di situ, terus itu sudah diberi tahu dari lingkungan sini yang sering mengayomi di sini kan, misalnya bapak-bapak AU kan di sini kan yang sudah berapa lama juga di sini kan sudah tahu. Nah itu sudah menilai itu kan, kalau
mengadakan atraksi-atraksi kan diusahakan jangan sampai melampaui di atas makam itu. Tapi waktu itu agak keberutut ya, itu istilahnya dukun Tuhan gitu kan orangnya begitu. Tapi waktu itu memang ya walau alam pesawatnya kan pesawat Sukhoi kan, itu pas hari Sabtu, pas hari Minggunya kan hari Sabtu kan baru latihan untuk operasi itu kan. Di situ dari Pangkalan sana ke selatan lewat 2 kali, yang keduanya di atas mesinnya mati. Terus menuke ke bawah, rencana memang itu di atas mau buat huruf manuver Allah gitu kan ceritanya. Baru menuke ke atas sama ke bawah, kok itu mesinnya mati. Terus dari pilotnya kan daripada jatuh di pekarangan perumahan kan bahaya tuh, diarahkan ke utara dan nabrak ini komplek AU yang tempat didik sana di lantai 2 tuh. Itu pesawatnya patah jadi 3 dan terbakar, dan pilot dan kopilotnya ya di situ meninggal semua. Jadi ya dengan peristiwa itu akhirnya dari AU sendiri dan pendidik pilot memutuskan bahwa di sini memang zona merah yang harus dihormati dan tidak boleh dilewati secara di luar kesadaran. Kalau memang posisi sadar ya enggak. Jadi itu memang itu sakral. Jadi itu juga apa ya, serba kebetulan atau gimana nggak tahu, tapi memang faktanya begitu.